Seorang pria yang sedang sangat sedih meminum sebuah obat dan berbaring di tanah berniat untuk logout dari dunia. Namun, pemilik rumah datang dan menyelamatkannya. Tak lama setelah itu, pria itu melompat ke sungai. Namun, sebuah tim penyelamat tiba tepat waktu dan menyelamatkannya lagi. Ketika pria itu sadar, ia mendapati dirinya berada di rumah sakit. Di sampingnya, seorang lelaki tua sedang duduk sambil merokok. Ia merasa ada yang aneh. Saat itu, seorang perawat datang dan pria itu melihat rokok di tangan lelaki tua itu. Sekarang ia mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Hantu mulai bermunculan. Ada 4 hantu yang bisa ia lihat. Satu hantu adalah seorang lelaki tua yang biasa merokok. Satu lagi adalah lelaki tua yang minum anggur, seorang anak kecil, dan seorang wanita yang terus menangis. Bahkan hantu-hantu ini percaya bahwa anak laki-laki itu dapat melihat mereka. Kini mereka ingin menggunakan tubuhnya untuk merasakan hidup kembali. Anak laki-laki itu membawanya ke rumahnya. Hantu pertama yang menguasai tubuhnya adalah hantu peminum. Anak laki-laki itu merokok tanpa henti menghabiskan 500 batang rokok. Kemudian, giliran hantu anak kecil. Anak itu mulai makan camilan dan mabuk lagi tanpa henti. Hantu itu datang mengambil sekitar 20 hingga 50 kg getah dari tubuh anak laki-laki itu dan menghabiskan sebagian besar botol minuman keras. Pada malam hari, anak laki-laki itu mencari cara untuk logout di internet. Namun, hantu-hantu menghentikannya. Anak laki-laki itu kemudian pergi menemui seorang baba dan bertanya, bagaimana cara mengusir hantu-hantu itu. Baba memberitahunya bahwa hantu-hantu itu tidak akan pergi begitu saja. Mereka harus memenuhi keinginan-keinginan mereka yang belum terlaksana. Anak laki-laki itu pun memutuskan untuk memenuhi semua keinginan mereka. Keinginan pertama adalah milik hantu pemabuk yang menginginkan sebuah kamera. Anak laki-laki itu membawa kamera dan pergi menemui seorang pria tua yang sedang berjuang melawan kanker. Hantu itu ingin agar kehidupannya yang terakhir direkam. Keinginannya pun terpenuhi. Sekarang giliran hantu anak kecil. Keinginannya adalah bermain sepanjang hari. Anak laki-laki itu membawanya ke bioskop dan mereka makan 10 mangkuk mie bersama. Setelah itu, hantu itu pergi dengan bahagia. Kemudian datang giliran hantu perokok. Dia adalah seorang sopir taksi. Keinginannya adalah untuk duduk di taksi tua. Anak laki-laki itu membawanya berkeliling dengan taksi. Namun ketika mereka merokok, polisi tiba dan menanyakan SIM kepada anak laki-laki itu. Karena dia tidak memiliki SIM, anak laki-laki itu dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, dia memberitahu bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Polisi pun meninggalkannya. Sekarang giliran hantu wanita. Dia ingin makan makanan yang dia buat sendiri, tapi dia tidak ingat siapa dirinya. Anak laki-laki itu berkata, buat saja itu untukku. Hantu itu setuju dan membuat banyak hidangan lezat. Setelah memakan makanan itu, anak laki-laki itu berkata, sekarang kalian semua bisa pergi. Keesokan paginya, semua hantu telah pergi. Namun, ada bola nasi di atas meja yang dibuat oleh wanita itu. Teman anak laki-laki itu bertanya, apakah ada bayam di dalamnya? Anak laki-laki itu menjawab, ibuku biasa menyebutnya jantung seledri. Itu bagus untuk kesehatan. Begitu dia mengatakan itu, dia berhenti. Wanita itu adalah ibunya. Sekarang ingatannya mulai kembali. Dia berlari menuju rumah lamanya dan mengingat bahwa anak laki-laki itu adalah adik laki-lakinya yang selalu berdiri di sampingnya dan melindunginya. Hantu perokok adalah ayahnya. Hantu pemabuk adalah kakeknya. Setiap orang pergi ke suatu tempat bersama-sama dengan taksi. Namun taksi itu mengalami kecelakaan dan jatuh ke dalam parit. Semua orang meninggal. Hanya dia yang selamat. Ibunya telah menyembunyikan kenyataan itu dari dirinya. Setelah kecelakaan itu, dia kehilangan ingatannya. Ketika dia sampai di rumahnya, tidak ada siapa-siapa. Dia merasa sangat sedih dan merasa bahwa dia telah melupakan